Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya belajar di rumah. Hari ini masih dengan tema yang sama, di tema 4, ketemu lagi dengan Miss Edi. Kita akan memulai pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar diberi pemahaman dari materi yang Miss Edi berikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya. Hari ini tujuannya adalah siswa dapat mengkategorikan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan penggunaan sumber daya alam yang menghasilkan produk dan pekerjaan. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan pekerjaan yang terlibat dalam proses distribusi. Dan ini adalah tujuan pembelajaran IPA. Siswa dapat memberi argumentasi dan perusahaan kita. Yang kedua, siswa dapat menghasilkan karya kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menanam tanaman atau pohon kecil di rumah. Dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menunjukkan tentang nilai dan hal baik yang bisa diperoleh dari sebuah cerita dengan tepat. Yang kedua, jenis-jenis pekerjaan di tema 4 ya. Berdasarkan jenisnya, pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan yang menghasilkan jasa itu adalah pekerjaan yang hanya menghasilkan jasa dan pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Barangnya apa? Wayang. Pengrajin kayu juga menghasilkan meja, juga menghasilkan kursi, bahkan lemari, seperti itu ya. Terus, proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, bagaimana sih prosesnya itu? Prosesnya itu dimulai dari pohon yang ada di hutan. Pohon yang ada di hutan ini kemudian ditebang pohonnya oleh seorang penebang, dan hasil penebangannya ini diangkut ke kota diantar oleh seorang sopir ke pengrajin kayu. Sampai di pengrajin kayu ini diolah sedemikian rupa hingga menjadi meja, kursi, dan lemari. Setelah itu, si pengrajin kayu mengantarkan hasil karyanya ke toko mebel untuk dijual. Nah, kamu bisa membeli hasil dari olahan kayu tersebut di toko mebel. Nah, setelah mendengar penjelasan Miss Edi, silahkan kalian mengerjakan tugas berikut ini. Tulislah pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut, apa saja. Diskusikan bersama-sama. Setelah itu, Miss Edi mau nanya dulu nih. Kalian tentu tahu kan, kayu itu berasal dari hutan. Nah, hutan itu paling terbesar Indonesia itu berada di Pulau Kalimantan. Nah, kita akan memperhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar berikut ini. Dulu di tahun 1950, pohon-pohon di Kalimantan itu masih sangat banyak, bahkan sangat lebat. Nah, di tahun 1950, di tahun 1985 pun masih. Di tahun 2000 kalian usen dikirim video lewat link YouTube berikut ini tentang kenampakan hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun, dan apakah
apa saja sih penyebabnya kok sampai seperti begini ini yang seperti di gambar. Jadi akan kirim link YouTube-nya. Lalu setelah menyimak video, silahkan diisi di rumah bersama diskusi bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun setelah mengamalkan video tersebut. Nah, setelah itu, Sandy juga akan mengirimkan sebuah video berikut ini tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Kenapa sampai seperti itu? Manusia beramai-ramai mengambil semua olahan hasil bumi sumber daya alam tanpa terkontrol. Nah, kalian mengamati videonya. Mengamati video ini, kalian bertugas untuk mengisi apa dampak yang terjadi, apa dampak yang terdampak oleh manusia bila sampai kita mengambil sumber daya alam yang tidak terkontrol. Berjudul Kutai dan Ikan Gabus. Nanti video ini usaha di-share, lalu kalian bisa menyimak bersama-sama di rumah. Kemudian kalian mengerjakan cerita, mendengarkan cerita, lalu mengerjakan kolom-kolom ini. Nah, sebelum mengerjakan, Usendi akan menerangkan dulu apa itu unsur-unsur dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada tokoh, yang ketiga sifat tokoh, yang keempat tempat, yang kelima awal cerita, 6 akhir cerita, dan pesan moral. Sudah sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, nanti tugasnya dikerjakan ya, jangan lupa dikerjakan. Usah diunggah di si Fitri, dilihat nanti tugasnya apa, dikerjakan di buku tulis, kemudian di foto. Oh ya, kalau satu lagi ini penting, tugasnya jangan dikerjakan pakai pensil ya, tolong pakai pulpen, karena Usendi agak kesulitan kalau kalian mengerjakannya pakai pulpen. Jadi nanti Usendi kirim tugasnya beserta videonya ada untuk kalian kerjakan. Video-videonya untuk kalian kerjakan berdasarkan gambarnya. Oke, cukup sampai di sini hari ini. Besok insya Allah nanti hari Senin kita ketemu lagi di tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.